Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puting beliung merusak ratusan rumah di Kecamatan Bontomaran, Nugowa. Kerap meminta sumbangan fiktif di jalan, belasan relawan liar ditangkap dinas sosial. Sopir angkot bawa kabur ponsel milik penumpang yang merupakan penyandang disabilitas. Tim gabungan kepolisian menangkap 6 pemuda anggota geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan yang menyerang warga. Kelompok ini telah 3 kali menyerang di lokasi berbeda menggunakan busur panah. Wanita ini berusaha menghalangi petugas kepolisian Makassar, Sulawesi Selatan untuk menangkap anaknya yang terlibat kriminal geng motor. Tim Ewako Resmob Polda Sulawesi Selatan bersama Polsek Manggala menangkap satu persatu kelompok geng motor di berbagai lokasi yang melakukan penyerangan terhadap warga. Total 6 pemuda digiring ke Mapolsek Manggala. Sejumlah barang bukti turut diamankan bersama para pelaku. Dari hasil interogasi, geng motor ini diketahui telah 3 kali menyerang warga Makassar menggunakan busur panah dan batu dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Motifnya karena terprovokasi kelompok musuh dan dalam pengaruh minuman keras. Jadi mereka sementara mabuk, kemudian melihat ada lawan gengnya melakukan live, kemudian terprovokasi dari situ, makanya melakukan penyerangan di wilayah Entang tersebut. Untuk barang buktinya apa saja? Untuk barang bukti diamankan, ada beberapa unit telepon genggam, kemudian ada slim bag beserta kendaraan yang digunakan. Serangan geng motor kepada warga di Jalan Raja Wali Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera CCTV. Mereka masuk ke permukiman sambil melepaskan anak panah. Warga berhamburan menghindari serangan. Beruntung tidak ada korban luka dalam peristiwa Senin malam itu. Kini polisi masih memburu 4 anggota geng motor yang diduga terlibat penyerangan. Tim Liputan melaporkan. 3 penjamret yang meresahkan di Makassar akhirnya ditangkap polisi. Dari pengakuan salah satu tersangka, uang hasil jambret digunakan untuk membeli sabu-sabu. Seorang perempuan yang sedang berjalan sendirian di Kecamatan Panakukang, Makassar dihampiri 2 pria berboncengan sepeda motor. Pria itu dengan cepat menjambret dompet serta ponsel korban. Penjambretan itu membuat korban merugi jutaan rupiah. Karena aksi penjambretan itu viral, polisi bergerak cepat menangkap salah satu pelakunya bernama Ridalpi. Tersangka ditangkap di rumah kontrakannya di Jalan Barawajah, Makassar. Polisi interogasi pelaku mencari barang bukti kejahatannya. Setelah dicari, barang bukti ditemukan di tempat pembuangan sampah. Setelah pengembangan kasus, polisi kembali menangkap pejamret dan pelaku begal bernama Alfatar dan Januar Saputra. 4 kasus penjambretan dan begal di Kecamatan Panakukang, Makassar dilakukan oleh pelaku yang sama. Uang hasil kejahatan itu pun digunakan untuk membeli sabu-sabu. Jadi 4 kejadian ya, ternyata pelakunya adalah pelakunya adalah pelaku yang sama. Ya, ini ada 3 orang pelaku yang kami ungkap. Setelah mereka untuk kembalinya jual, terus uangnya digunakan untuk membeli sabu. Korban. Ketiga tersangka ditahan di Polsek Panakukang, Makassar. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa sajam, sepeda motor, serta pakaian yang digunakan saat beraksi. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Sopir angkutan kota di Maros membawa kabur ponsel milik penumpangnya yang merupakan disabilitas. Pelaku melakukan tindakan kejahatannya dengan modus berpura-pura berhenti di SPBU. Angkutan kota berwarna biru ini tiba-tiba saja berbelok ke SPBU Batangase di Kecamatan Mandai, Maros. Setelah sampai SPBU, entah apa yang dibicarakan sang sopir. Penumpangnya menuruti kemauan sopir untuk turun dari angkot dengan meninggalkan barang berharga.
Saat korban berjalan menuju ke toilet, sopir angkot pun langsung tancap gas kabur meninggalkan korban. Korban berupaya mengejar angkot saat sadar ponselnya dibawa kabur. Belakangan diketahui korban merupakan penyandang disabilitas. Ia naik angkutan kota hendak ke salah satu mal di Maros. Ini kan anaknya juga agak kurang toh, mungkin ya pengidap autisme atau bagaimana. Tapi kalau cara bicaranya nyambung Ji, komunikasi nyambung, cuman katanya disuruh saya turun, terus turun nih. Oh, dia turun kemana itu, di toilet? Iya ke toilet Ki, ke toilet tapi enggak mau Ji, katanya kencing. Iya, tapi disuruh turun. Disuruh dia. saya turun, kan dia duduk di depan tuh. Iya. Pas dia masuk ke toilet, tancap ke situ ke DP. Korban didampingi keluarganya melapor ke Polsek Mandai. Polisi sedang menyelidiki dan memburu sopir angkot yang membawa kabur ponsel korban. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Sejumlah gubernur dari berbagai provinsi datang ke kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat Selasa pagi. Pertemuan ini diantaranya membahas pemotongan anggaran transfer ke daerah. Sejumlah gubernur mulai dari Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, serta sejumlah gubernur lain yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Mereka menumpahkan keluh kesah mengenai pemotongan anggaran transfer ke daerah atau TKD dan dana bagi hasil atau DBH. Di mana TKD dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 menurun tajam dan berdampak pada belanja daerah. Pemotongan dana transfer daerah sebelumnya dilakukan pemerintah karena ditemukan banyak penyelewengan. Menkyu Purbaya pun akan meninjau ulang kebijakan ini memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Ya, kita total. Saya pikir juga kelihatannya kebanyakan juga yang dipotong, tapi saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti akhir triwulan memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, korteks lebih bagus, biaya cukai nggak ada bocor, pajak juga nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan. Kalau naik semua kita bagi. Tapi saya tidak dalam posisi sekarang membayarkan sustainabilitas kebijakan fiskal. Fenomena supermoon menghiasi langit Selasa malam. Di Indonesia, fenomena ini bisa disaksikan oleh warga hanya dengan mata telanjang. Lalu apa dampak dari fenomena supermoon ini? Anda yang menyaksikan bulan yang terlihat lebih besar dan lebih terang Selasa malam, ya, Anda menyaksikan fenomena supermoon. Supermoon adalah fenomena di mana bulan berada di titik terdekatnya dengan bumi yang bertepatan dengan fase bulan purnama. Berdasarkan pantauan di kantor BMKG Pusat, di Jakarta supermoon tampak jelas berkat cuaca cerah. Ini saya ikutan pantau supermoon bersama dengan BMKG. Kebetulan Selasa malam ini cuacanya cerah sehingga kalau Anda lihat di monitor yang sudah disambungkan dengan teleskop, ini kondisi bulan atau supermoonnya ini sangat cerah, sangat terlihat, kemudian warnanya kuning keemasan, terus lebih besar dan juga lebih terang dibandingkan dengan bulan purnama biasanya. Menatap supermoon dengan mata telanjang tidak berbahaya. Namun supermoon berdampak pada pergerakan air laut. Salah satu yang patut diwaspadai adanya fenomena ini adalah banjir rob di kawasan pesisir. Melihat supermoon pada malam hari ini itu tidak berbahaya karena ini bulan purnama, bukan gerhana matahari. Kalau gerhana matahari kita tidak boleh menatap langsung karena akan merusak mata, tapi kalau bulan gerhana bulan itu boleh. Selain 7 Oktober, supermoon akan kembali terjadi di Indonesia pada 5 November dan 4 Desember mendatang. Michela Winda dan Ilham Ilyas melaporkan dari Jakarta. Sejumlah relawan yang kerap meminta donasi di jalan-jalan di Makassar ditangkap Dinas Sosial. Mereka kedapatan mengumpulkan sumbangan fiktif untuk membantu seorang warga yang sakit. Sejumlah orang yang menggunakan pakaian berwarna merah ditangkap Satpol PP dan Dinas Sosial. Mereka ditangkap karena mengumpulkan sumbangan di jalan-jalan Kota Makassar dengan dalih untuk membantu warga yang sakit.
Biasanya relawan liar ini kerap beraksi di kawasan Jalan Masjid Raya. Mereka memungut donasi dari pengguna jalan tanpa izin resmi dari pemerintah. Para relawan ini dibawa ke Balai Kota Makassar untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, aksi pengumpulan donasi itu telah dilakukan selama 3 tahun. Dalam satu hari mereka mampu mengumpulkan Rp700.000, namun sebagian besar dana itu dipakai untuk kepentingan pribadi. Ironisnya, warga yang diklaim sebagai penerima bantuan diketahui sudah sembuh dan sudah beraktivitas seperti biasa. Menurut Dinas Sosial, apa yang dilakukan relawan ini merupakan pungli berkedok donasi. Di legalitas, mereka tidak ada izin, terus mereka melakukan pungli. Kenapa kami menganggap mereka melakukan pungli? Karena organisasi mereka itu namanya relawan. Berarti setiap pungutan itu harus diserahkan sepenuhnya kepada pihak korban harusnya kan. Tapi kalau ada pemotongan berarti kami menganggap itu sebagai pungli. Dari pengakuan mereka kalau dia mendapat 700 hari per hari, 200 untuk orang tua korban, 500-nya untuk beliau. Usai didata dan diperiksa di Balai Kota, belasan relawan liar akan diserahkan ke Polrestabes Makassar untuk diproses secara hukum. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.